Perbincangan saat ini bukan perbincangan bagaimana meningkatkan pendapatan pemerintah melalui kinerja perusahaan-perusahaan swasta, kemudian kinerja daripada bea cukai, UMKM dan lain-lain. Justru baru 1 tahun Pak Prabowo melakukan tugas sebagai Bapak Presiden, kok malah pergolakan politik ini, perebutan cawapres Sudah dimulai. Katakan bahwa Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, konon katanya ramalan Donald Trump itu bukan malah jadi cawapres, menjadi presiden masa depan. Nah, ini sih kalau kinerja Pak Prabowo 1 tahun ini luar biasa. Iya, menurut saya juga luar biasa. Karena belum ada presiden yang sevulgar Pak Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi. Selamat siang, lagi bersama Mr. Puisi Live. Ya teman-teman, hari ini kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita Mr. Puisi Live. Nah, hari ini kita akan membahas nih tentang kenapa sih kok banyak banget nih orang-orang yang sudah mencari kira-kira siapa sih yang akan bersaing dengan Pak Prabowo di pemilu 2029. Padahal masih lama banget nih. Nah, kita akan membahas ini bersama siapa lagi kalau bukan Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, Mr. Puisi, gimana hari ini kabarnya? Jadi kabarnya di Bali itu sudah 2 minggu ini 24 jam hujan. Iya, betul. Tapi lucunya hujannya nggak terlalu besar. Betul. Rintik-rintik tapi Rintik-rintik. terus-menerus. Nah, Tapi konsisten. Konsisten. Ya itulah. Jadi kita menyepi-nyepi sambil kedinginan. Tetap kita semangat. Membicarakan mengenai bagaimana perkembangan bangsa Indonesia ke depan, kemudian bagaimana kinerja pemerintah saat ini, kemudian apa yang sih yang banyak diperbincangan saat ini. Betul. Tetapi yang paling aneh adalah perbincangan saat ini bukan perbincangan bagaimana meningkatkan pendapatan pemerintah melalui kinerja perusahaan-perusahaan swasta, kemudian kinerja daripada bea cukai, UMKM dan lain-lain. Justru baru 1 tahun Bapak Prabowo mengemban tugas sebagai Bapak Presiden, kok malah pergolakan politik ini, perebutan cawapres Sudah dimulai. Ini mungkin saja pergulatan wapres ini dipicu oleh kata-kata Bapak Presiden Jokowi pada saat itu. Sempat Mr. Puisi? Bapak Jokowi mengatakan bahwa Prabowo Gibran nanti sampai 2029. Wah, itu kan jadi pertanyaan luar biasa bagi betul. politikus-politikus lainnya. Betul. Kenapa kok Udah diumumkan oleh Bapak Jokowi yang mantan presiden 10 tahun yang berada di luar. Sedangkan Bapak Jokowi tidak menguasai salah satu partai politik yang cukup besar, artinya yang sudah ada di DPR. Nah, inilah yang kemungkinan memicu banyak politikus, banyak partai-partai politik mempunyai tanda besar. Sampai katanya Donald Trump pun sampai ada selentingan bahwa ikut campur mengatakan bahwa Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, konon katanya ramalan Donald Trump itu bukan malah jadi cawapres, menjadi presiden masa depan. Nah, ini membuat ramai juga, tetapi ya itu kan rumors. Boleh saja siapapun boleh berpendapat bahwa yang akan menjadi cawapres ataupun yang menjadi capres untuk 2029 diinformasikan atau diperkirakan oleh siapapun boleh. Tetapi yang penting bahwa sekarang bagaimana kinerja Bapak Presiden Prabowo. Nah, belum 1 tahun ini belum terlihat. Sedangkan politikus di luar partai politik
kemungkinan juga ini rame-ramenya ini bukan di partai di luar partai politik merah putih. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa situasi saat ini bukan masalah perekonomian, bercampur aduk dengan masalah-masalah politik. Artinya mencari cawapres ataupun mencari capres yang terbaik. Nah, ini yang terjadi. Nah, sedangkan Bapak Prabowo Subianto tidak ada permasalahan dengan siapa-siapa. Dengan Pak Anies pun tidak ada masalah. Padahal udah jelas-jelas Pak Anies itu didukung oleh Bapak Prabowo dulu menjadi gubernur DKI. Betul, ya. Nah, sekarang menjadi kompetisinya, ada menjadi kompetitor Pak Prabowo tersenyum aja dan welcome, kata beliau. Nah, demikian juga Bapak Jokowi kalau nggak salah juga dulu Gerindra juga membantu Pak Jokowi ketika pencalonan presiden pertama. Nah, tetapi sekarang akhirnya bergabung Bapak Prabowo dengan Pak Jokowi melalui putranya Mas Gibran, ya oke-oke saja. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana pemerintahan Bapak Prabowo ini sukses luar biasa, kemungkinan bisa juga terjadi bahwa Pak Prabowo nantinya dengan Mas Gibran kembali muncul. Apabila kepemimpinan duet antara Pak Prabowo dengan Gibran luar biasa hebatnya, bisa 8%. Nah, itu jadi pertimbangan. Karena kita juga masih melihat kita semua. Iya, gitu. betul, masih melihat perkembangan ini gimana setelah mereka nanti menjabat selama 5 tahun. Atau mungkin ada kemungkinan nggak, Mr. Puisi, nanti Pak Prabowo sama Pak Jokowi misalkan? Oh, rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Jadi artinya Pak Jokowi itu pasti akan mempertimbangkan putranya untuk tetap maju, ya. Maju di 2029. Ya, betul gitu. sih. Itu nggak ada masalah. Ini kan politik sangat dinamis. Betul. Setiap detik pun bisa berubah. Gitu. Iya. Karena ya kita lihat juga sesuai dengan perkembangan tadi, kita bisa lihat nanti gimana kinerja dari kedua pasangan ini. Tapi kalau misalkan banyak banget nih masyarakat yang udah berspekulasi, misalkan nanti tadi kayak ada Deddy Mulyadi jadi presiden dan misalkan nanti yang lain-lain juga, itu apakah kira-kira hal ini dipicu banyak masyarakat yang kurang puas dengan kinerja Pak Prabowo yang sebenarnya kalau bisa dibilang masih 1 tahun, masih sangat awal sekali, Mr. Puisi? Ya, rasanya sih kalau kinerja Bapak Prabowo 1 tahun ini luar biasa. Iya, menurut saya juga luar biasa, betul. Karena belum ada presiden yang sevulgar Bapak Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi. Iya, betul. Itu. Nah, tetapi memang karena ini adalah kepemimpinan Bapak Prabowo, merupakan kepemimpinan keberlanjutannya Bapak Jokowi, itulah yang banyak sekali orang nyinyir. Banyak orang kritis terhadap hal ini. Karena apa? Karena konon katanya yang menjadi masalah itu kemungkinan besar masalah-masalah ketika Bapak Prabowo mengangkat Pak Gibran sebagai wapres. Nah, secara legal memang sudah diputuskan oleh MK dan ini sudah legal dan sudah menjadi presiden dan wakil presiden. Kenapa sampai hari ini pun masih ada orang yang tidak tidak berpikiran positif? Nah, Bapak Prabowo bilang kan bahwa oke, jangan terlalu banyak nyinyir. Oke, kita bertarung nanti 2029. Nah, itu kan luar biasa. Tetapi justru itulah kami sebagai pengamat yakin Bapak Prabowo ini akan bekerja sekeras-kerasnya untuk mampu menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa ketika pemerintahan 5 tahun dipegang Pak Prabowo ini maju pesat, yakinlah Bapak Prabowo akan maju lagi tahun 2029. Wah, gitu. Memang sih kalau saya sih sampai sejauh ini Mr. Presiden tetap akan mendukung Pak Prabowo karena menurut saya dari semua presiden yang sudah pernah menjabat Indonesia, satu-satunya presiden yang tadi berani memberantas korupsi, kemudian sempat juga berani mengajak tokoh-tokoh oposisi yang katanya untuk berdiskusi tentang negara, di mana itu kayaknya nggak pernah dilakukan oleh presiden-presiden lain. Kemudian juga rencana-rencana kerja Pak Prabowo yang lumayan menurut saya beda dari presiden-presiden sebelumnya. Ada MBG dan masih banyak lainnya, Mr. Puisi. Kalau dari sudut pandang Mr. Puisi sendiri nih, kira-kira dari semua
program yang dilakukan oleh Pak Prabowo, program mana yang paling bisa membantu untuk meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia kepada Pak Prabowo sendiri? Jadi program Bapak Prabowo adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Artinya ini mudah menyangkut ke masyarakat bawah. Artinya Bapak Prabowo menginginkan Indonesia ini negara kaya. Betul. Dan selalu didengung-dengungkan di dalam pidato beliau. Negara kaya, tetapi masyarakatnya banyak yang tidak bisa makan. Betul. Malah ada yang sangat mengenaskan, murid sekolah membeli bolpen tidak bisa, akhirnya bunuh diri. Ya, nah inilah yang menjadi hal yang sangat dikonsentrasikan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo menginginkan bahwa masyarakat bisa makan, sejahtera, kemudian diberikan sekolah gratis, kemudian kesehatan gratis, kemudian dan lain-lain yang sangat membantu khususnya untuk masyarakat bawah. Nah sekarang ini kan tidak ada terjadi keseimbangan antara apa yang harus didapatkan rakyat, apa yang harus didapatkan oleh pemerintah sendiri dibandingkan dengan para oligarki yang menguasai pertambangan. Nah ini yang harus kita bicarakan nanti, kemungkinan nanti habis ini kita bicarakan ke episode lain. Nanti episode lain kita akan membahas tentang bahwa hal tersebut. Ada satu tokoh bekas menteri itu mengatakan bahwa hanya pemerintahan Bapak Prabowo yang memungkinkan pemerintah ini akan menjadi maju. Dia bilang gitu. Oke, nanti setelah episode ini kita akan bahas khusus teman-teman. Jadi biar sekarang bisa fokus dulu. Nah, apa sih alasannya? Nah, kita dengarkan nanti bagaimana sih sebetulnya kenapa mereka mengatakan seperti itu. Karena secara logika memang memungkinkan. Karena apa? Sekian puluh tahun setelah reformasi dari 98 belum ada hal-hal yang berani menyangkut masalah pertambangan. Betul. Belum ada presiden yang berani menyita aset yang ilegal, yang menyalahi aturan. Baru kali inilah. Nah itulah kemungkinan menjadi sinyal positif bahwa kepemimpinan Bapak Prabowo inilah yang akan mampu mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang masih sangat miskin saat ini. Gitu loh. Tapi memang kalau kita lihat program dari Pak Prabowo sendiri memang lebih kemana, lebih kemasyarakatan, betul. Jadi misal apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang seharusnya memang diberikan untuk masyarakat itu memang dipenuhi oleh Pak Prabowo sendiri. Nah, sebenarnya kalau saya lihat Mr. Puis ya, hal ini tuh hampir sama dengan kepemimpinan Pak Jokowi ya, di mana Pak Jokowi juga dulu sempat lebih memperatakan pembangunan. Dulu kan jarang banget tuh orang ke daerah Papua, ke daerah timur seperti itu kan. Nah itu dibangun di sana. Terus di daerah Kalimantan, Sumatera pun juga yang tadinya nggak ada jalan tol, akhirnya ada jalan tol juga sekarang Mr. Puisi. Nah itu gimana? Apakah memang ini ada sangkut pautnya juga dengan Pak Jokowi? Ya memang sih kita lihat, kalau lihat kinerja Bapak Jokowi pantas juga. Bapak Jokowi diberikan julukan bahwa Bapak Infrastruktur Indonesia. Betul. Nah kalau dulu kan Bapak Soeharto, pembangunan ya. Bapak Pembangunan. Betul. Kalau Pak Jokowi bisa dikatakan Bapak Infrastruktur. Oh, bisa. Coba lihat kita dari perbatasan Kalimantan sudah begitu bagus. Kemudian mereka bikin Trans Papua, Trans Sumatera. Wah luar biasa. Sampai jadi MRT, kereta cepat. Kemudian itulah tanda-tanda memang Bapak Jokowi itu membuat infrastruktur untuk menuju ke infrastruktur yang lebih modern. Tetapi memang kebablasan artinya terlalu cepat. Kemudian itu sebetulnya kalau tidak terlalu cepat tidak akan ada itu IKN misalnya. Ya, betul. Tetapi kan sesungguhnya memang terlalu cepat itu bisa menyebabkan masalah-masalah korupsi misalnya. Itu kurang pengawasan. Kemudian
Nah, sekarang diimbangi oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo meneruskan apa yang telah dibangun Bapak Jokowi yang belum selesai. Misalnya Trans Papua, IKN dan lain-lain. Nah, tentunya jangan jealous kalau Bapak Jokowi itu akan mempunyai menjadikan legasinya Bapak Jokowi itu adalah pembangunan IKN. Karena tanpa Bapak Jokowi tidak akan ada, tidak akan ada kemungkinan bukan presiden mungkin di kota lain nanti. Mungkin 5-6 presiden yang akan datang tidak akan ada itu. Karena keberanian Bapak Jokowi menerobos pembangunan infrastruktur di Indonesia sampai ke IKN. Itu harus ada apresiasi. Nah, kalau banyak orang yang tidak suka, ya karena ini demokrasi kan boleh saja tidak suka. Lalu kalau memang ada aktivis yang mampu membuktikan bahwa Bapak Jokowi tidak betul, buktikanlah. Ternyata sampai sekarang kan nggak ada. Yang ingin dibuktikan kan masalah ijazah aja. Ya kan? Saya juga agak bingung sih, Mr. Untuk apa sih itu masalah itu? Tapi marilah kita berpikir positif, jangan ganggu kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dukung karena Bapak Prabowo itu betul-betul melihat sampai ke masyarakat kecil, sampai lapisan paling bawah. Lapisan paling bawah yang rumah-rumah masyarakat itu yang pakai seng itu harus minta diganti. Betul. Ada istilah sekarang gentengisasi. Ya. Nah, itu ya memang sudah dijawab oleh Bapak Deddy Mulyadi. Ya memang itu luar biasa sehingga Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu akan mengisyaratkan di dalam pembangunan perumahan tidak boleh menggunakan seng, harus menggunakan genteng. Apabila ada orang minta IMB menggunakan seng, pasti akan jadi udah reject. Standarisasi semua harus genteng. Nah itu artinya apa yang disarankan oleh Bapak Prabowo sudah ditangkap langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Gubernur-gubernur lain kelihatannya masih belum menanggapi. Nah, masih memilah-milah. Inilah diperlukan gubernur-gubernur yang cepat tanggap. Wah, betul. Dan kerja keras. Betul. Itu loh yang terjadi. Sama main tadi dengan Provinsi Bali juga, Mr. Puisi, ya, untuk masalah sampah itu. Nah, itu juga langsung Provinsi Bali juga tidak kalah tanggapnya. Hari ini diumumkan langsung besoknya langsung kerja bakti semua. Tetapi jangan angat-angat tai ayam. Betul. Bikinlah grup orange kayak Ahok dulu. Betul. Permanen. Betul. Kalau kekurangan orang, waktu pada itulah secara permanen melakukan gotong royong dengan polisi, dengan ABRI. Betul. Sehingga aktivis-aktivis ya. Tidak angat-angat ayam sehingga kebersihan Pulau Bali dapat terjaga secara berkesinambungan. Gitu. Betul sekali sih teman-teman. Karena balik lagi nih, karena Indonesia nih milik siapa kalau nggak milik kita semua gitu. Terus kita sendiri juga harus jaga. Nah ini kalau kembali lagi ke topik Mr. Puisi ini, ribut mencari cawapres atau capres di pemilu 2029. Kalau kita berandai-andai nih Mr. Puisi, kira-kira sampai detik ini apakah ada lawan yang sepadan dengan Pak Prabowo untuk di 2029? Rasanya kalau dari detik ini belum ada yang bisa melawan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo kan orang sangat terbuka. Iya, betul. Ketika beliau berpidato, berinteraksi dengan Gubernur DKI misalnya. Nah, saya lihat sekarang kan Gubernur DKI ini luar biasa. Walaupun beliau tidak banyak pengalaman, tapi saya yakin Gubernur DKI ini, Bapak Pramono Anung ini salah satu calon nanti kandidat untuk melawan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo sendiri mempersilahkan pada waktu beliau berpidato. Tapi inilah sinyal-sinyal demokrasi yang diberikan oleh Bapak Prabowo. Siapapun yang maju, mari kita bertarung. Gitu loh. Iya. Tapi kalau kita melihat sih, kalau saya juga pribadi sejauh ini sih masih belum ada sih yang bisa menandingi atau paling tidak menyamai lah dengan kinerja Pak Prabowo sampai sejauh ini. Karena ya tadi benar, orangnya terbuka, kritis tapi terbuka, dan selalu menerima semua masukan dari semua kalangan dan lapisan. Jadi emang kalau saya lihat Pak Prabowo ini memiliki misi dan visi yang tulus untuk masyarakat. Jadi memang dia ingin sekali bekerja
untuk masyarakat Indonesia sendiri untuk bisa lebih maju dan menjadi negara yang mungkin lebih modern ya Mr. Puisi. Karena kalau kita lihat, kita udah lumayan lah ketinggalan seperti dengan Singapura, kemudian mungkin dengan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, itu mereka sekarang pembangunannya kalau menurut saya udah jauh sekali di atas Indonesia. Ya makanya Bapak Prabowo itu sudah ada orang mengatakan bahwa udah selesai dalam kehidupan Bapak Prabowo. Jadi Bapak Prabowo saat ini hanya memikirkan negara dan bangsa. Ya. Nah itulah yang akan di kemungkinan mudah-mudahan ya, hal ini memang betul terjadi. Bapak Prabowo itu apalagi yang dicari sih? Betul. Bapak Prabowo mempunyai putra yang sukses, mempunyai kekayaan sudah cukup. Rasa-rasanya Bapak Prabowo itu betul-betul memimpin negara ini dengan keinginan yang bersih dan tulus. Sampai beliau itu sering sekali menangis kalau melihat rakyat yang kami tidak bisa makan. Nah inilah merupakan perwujudan daripada cita-cita Bapak Prabowo itu untuk mensejahterakan masyarakat banyak dengan cara seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Prabowo saat ini. Makan bergizi gratis. Nah tentunya memang banyak orang yang tidak setuju untuk MBG ini. Nah tentunya kritikan-kritikan ini justru lebih bagus lagi dan lebih didengar oleh Pak Prabowo, sehingga setelah MBG 5 tahun itu tidak ada lagi orang yang terindikasi korupsi di MBG. Nah untuk itu marilah kita mengimbau pemerintah Bapak Prabowo sendiri dan Mas Gibran ini untuk memonitoring dan mengawasi secara online, secara baik, sehingga tidak akan ada korupsi di MBG ini. Iya, betul. Nah, kalau ini terjadi korupsi, akan menjatuhkan program Bapak Prabowo yang sangat manusiawi ini, sehingga Bapak Prabowo justru jatuh karena hal-hal yang terjadi nantinya di bawah kepemimpinan beliau. Untuk itu, marilah kita dukung Bapak Prabowo untuk mengawasi bersama-sama, untuk mengaudit masalah dana MBG yang nanti tahun ini yang sangat besar sekali. Sampai dan antara itu akan membuat proyek 20 triliun untuk proyek telur dan ayam. Nah ini akan menjadi hal yang menjadi bumerang apabila MBG ini tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Gitu. Kalau kita lihat secara langsung ini, MBG ini benar-benar bisa memutar roda perekonomian secara tidak langsung. Ya, kenapa demikian? Nah, oke, MBG udah diprogramkan misalnya untuk 60 atau 80 juta masyarakat, murid dan ibu hamil untuk diberikan makan bergizi gratis. Nah, kalau ini tidak berhasil, bagaimana investasi yang dilakukan oleh Danantara, investasi yang diantara untuk ayam petelur dan ayam potong. Kalau ini tidak berhasil, artinya kalau MBG itu stop, nah siapa yang akan membeli? Iya, betul. Ini Danantara akan bisa rugi besar. Siapa yang akan membeli? Maka untuk itu baliklah Bapak Presiden harus mengawasi kinerja MBG ini, jangan sampai ada korupsi di MBG. Kalau ini terjadi korupsi, masyarakat marah, akhirnya MBG stop, maka mau dikemanakan lagi produksi ayam petelur dan produksi ayam yang dibuat oleh Danantara. Makanya nanti yang akan masalah adalah produksi ayam petelur milik UMKM itu akan bisa bangkrut. Nah, ini akan menjadi masalah besar. Nah ini perlu diperhatikan oleh pemerintah Bapak Prabowo Subianto gitu. Iya betul. Jadi kita berharap sih dengan program yang mulia ini tidak ada beberapa orang atau segelintir orang yang ingin istilahnya mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara yang tidak baik ya Mr. Puisi ya. Karena ya baik lagi ini program istilahnya program mulia untuk orang banyak gitu. Karena ibaratnya kayak kita untuk program istilahnya bakti sosial tapi uangnya malah kita ambil sendiri. Nah, semoga tidak ada yang seperti itu. Jadi semoga program yang dilakukan Pak Prabowo ini bisa terus berjalan dan bisa
memberi makan dan istilahnya dapat meresap ke masyarakat seperti itu Mr. Puisi ya. Nah ya, thank you banget Mr. Puisi hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol serunya ini tentang apakah ada calon yang cocok untuk Pak Prabowo di tahun 2029. Mungkin menurut saya teman-teman ini masih terlalu dini, dan mungkin yang lebih tepat tuh seharusnya kita sekarang ikut mengawasi program-program yang dilakukan Pak Prabowo, dari mulai MBG, mungkin tentang gentengisasi, atau mungkin juga tentang pertambangan seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat juga tetap harus ikut mengawasi, walaupun memang kita nggak bekerja, tapi kita harus ikut melihat apakah program-program ini sudah sesuai jalannya, atau ada hal-hal yang menurut kita semua itu kurang berkenan atau mungkin tidak sesuai. Jadi buat teman-teman selalu jangan lupa like, comment, dan channel Mr. Puisi biar terus bisa join sama kita, dan tunggu untuk tayangan-tayangan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.